Setelah apa yang terjadi pada perang Mu'tah, para Quraisy merasa bahwa pasukan muslim sudah melemah karena pertempuran tersebut. Sehingganya para pemuda Quraisy dengan sangat berani melanggar perjanjian Hudaybiyah yang sudah mereka jalin sebelumnya. Para pemuda Quraisy diam-diam membantu Bani Bakr untuk menyerang musuh lama mereka, Bani Khuza'ah. Saat itu Bani Khuza'ah sudah menggabungkan diri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serangan tersebut digagas oleh Naufal bin Muawiyah Ad-Diyali. Mereka menyerang Bani Khuza'ah dengan sangat mendadak. Saat itu Bani Khuza'ah sedang tertidur, sehingga mereka terkejut dengan serangan tersebut. Mereka terdesak dan kewalahan. Sehingga Bani Khuza'ah berlarian, hingga banyak yang berlindung di sekitar Ka'bah. Berharap serangan berhenti karena mereka berlindung di sekitar Ka'bah, Naufal bin Muawiyah Ad-Diyali memerintahkan pasukan Bani Bakr untuk tetap melancarkan serbuan tersebut, meskipun hal tersebut terjadi di tanah suci. Akhirnya Bani Khuza'ah benar-benar bisa menyelamatkan diri setelah mendapatkan perlindungan di rumahnya Budail bin Warqa al-Khuza'i. Nah, setelah kejadian tersebut, Amr bin Salim al-Khuza'i cepat-cepat pergi ke Madinah untuk melaporkan apa yang terjadi pada malam itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini membuat Rasulullah murka, membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Hal tersebut juga membuat terkejut para petinggi Quraisy mengetahui para pemuda Quraisy membantu Bani Bakr menyerang musuh lamanya. Akhirnya Quraisy mengutus Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah untuk menyelamatkan perjanjian yang sudah mereka jalin sebelumnya. Abu Sufyan berangkat ke Madinah. Namun, usaha Abu Sufyan untuk membujuk Rasulullah untuk memperpanjang perjanjiannya tidak berhasil sama sekali. Bahkan, setelah Abu Sufyan meminta tolong Abu Bakar, Umar, bahkan Ali bin Abi Thalib untuk membujuk Rasulullah, mereka bertiga tidak ada yang mau untuk membujuk Rasulullah untuk memperpanjang perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Akhirnya Abu Sufyan pulang dengan rasa kecewa di hatinya. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan semua orang untuk bersiap untuk menuju peperangan selanjutnya, yaitu peperangan untuk menaklukkan Mekah. Dan Rasulullah berdoa kepada Allah agar persiapan tersebut atau gerakan tersebut tidak diketahui oleh pihak Quraisy. Akhirnya berangkatlah pasukan muslim. Di tengah perjalanan, suku demi suku datang bergabung. Oleh karenanya, jumlah pasukan mereka mencapai 10.000 orang. Jumlah yang belum pernah disaksikan dalam sejarah Madinah. Pihak Quraisy yang saat itu belum mengetahui akan pergerakan Rasulullah bersama pasukan tersebut, akhirnya mulai curiga dan mengutus Abu Sufyan untuk mengintai pasukan muslimin. Pada malam hari, saat Abu Sufyan mengintai pasukan muslimin, sayangnya ia tertangkap oleh Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abbas membawa ke perkemahan. Pada besok harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Abu Sufyan di dalam tendanya. Singkat cerita, Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam dalam kejadian tersebut dan mendapatkan keistimewaan dari Nabi bahwa siapapun yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka ia akan selamat. Setelah itu, pasukan terus berjalan hingga sampailah mendekati kota Mekah. Kemudian Abbas berkata kepada Abu Sufyan untuk menyelamatkan kaumnya. Maka cepat-cepat Abu Sufyan memacu tunggangannya memasuki Mekah sambil berteriak agar orang-orang Quraisy segera menyelamatkan diri dari pasukan Muhammad. Karena Muhammad telah membawa pasukan yang sangat besar dan tidak mungkin untuk dilawan. Barang siapa yang ingin selamat, masuklah ke rumahku, kata Abu Sufyan. Barang siapa yang ingin selamat, silahkan menutup pintu rumahnya. Dan barang siapa yang ingin selamat, silahkan memasuki Masjidil Haram. Namun, tidak semuanya mengikuti perintah dari Abu Sufyan.
Salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ia memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berbeda pada pertempuran saat itu. Rasulullah datang dengan pasukan sebesar itu tidak menunjukkan sebagai seseorang yang akan menaklukkan sebuah negeri. Bukan datang dengan kepala tegak ke atas, namun dengan menunduk, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau merasa kurang senang dengan pertempuran yang terjadi antara pasukan Khalid bin Walid dengan pasukan Ikrimah bin Abu Jahal. Akhirnya pasukan Quraisy terkalahkan. Ikrimah melarikan diri menuju Yaman. Kemudian tiba di depan Ka'bah, Rasulullah SAW menghampiri Hajar Aswad, menciumnya dan bertawaf keliling Ka'bah. Kemudian beliau menunjuk ke arah berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Kemudian memerintahkan pasukan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Dengan jumlah sebesar ini, pasukan Quraisy sama sekali tidak berdaya dan menyerah di depan pasukan muslimin. Kecuali pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal tadi. Kemudian Rasulullah mengucapkan khutbah di hadapan orang-orang Mekah dengan khutbah yang sangat lembut dan menyentuh hati. Akhirnya berbondong-bondonglah penduduk Mekah masuk Islam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat kaum laki-laki Quraisy untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga membaiat para wanita untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak berbohong. Nah, begitulah kisah perjuangan Rasulullah saat melakukan penaklukan Mekah. Sebuah penaklukan yang luar biasa. Dengan 10.000 pasukannya, Rasulullah datang untuk menunjukkan kebenaran kepada orang-orang Mekah. Bukan untuk menghancurkan Mekah, bukan untuk menghancurkan, membalas dendam orang-orang Quraisy, tapi untuk menunjukkan kebenaran kepada mereka. Quraisy pun sadar dengan berbagai macam kekurangan yang dimiliki oleh pasukan muslim. Pasukan muslim mampu bertahan sampai saat ini dengan jumlah yang sangat besar. Mereka yakin bahwa pasukan muslim sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.